Ini kan mau. Gini ya Mas. Kenapa? Enggak, saya nggak mau cari masalah di sini. Iya, kayaknya ini ya. Besar banget ya Bu Rizky. Iya, ini kayaknya tempatnya deh. Ya. Ya udah, kita turun dulu. Ada kita masjid. Iya. Ayo. Oh ya, ini sudah ada di dalam, sudah ditunggu di dalam. Oh gitu. Mau langsung ke dalam? Ya kalau gitu Tunggu di dalam aja. kita langsung ketemu sama Bu Vindi aja. Pak Ageng. Lalu siapa Bu? Ya. Saya masih ada kerjaan di luar, nunggu di sini aja. Iya Pak Ageng. Ntar lagi Bu Vindi ke sini. Iya. Saya tinggal dulu ya. Iya. Semoga Bu Vindi memberikan solusi dengan perusahaan kita. Karena cuma Bu Vindi ini, karena perusahaannya Bu Vindi maju pesat. Kenapa kita kesini mau mengadakan meeting? Karena kita minta solusi bagaimana untuk memajukan suatu perusahaan, dan kita mau minta apa ya, asupan dana sama Bu Vindi. Emang perusahaannya Bu Rizky gak mengalami kendala? Ada sih, namanya juga perusahaan ya, pasti ada pasang surutnya juga. Ya kita tuh pengennya usaha saya tuh tambah maju gitu, maksudnya tambah besar. Jadi saya kesini juga kan kayak Pak David juga mau minta suntikan dana lah gitu, minta dibantu. Aku tuh cuma kasihan sama karyawan-karyawan saya, karena selama 1 bulan kemarin ini omsetnya sangat menurun Bu Rizky. Mungkin perusahaannya Bu Rizky masih stabil ya? Ya dibilang masih stabil sih ya Pak, tapi kan saya butuh apa ya, saya ingin tuh perusahaan saya tuh tambah besar. Jadi saya mau buka lagi cabang gitu maksudnya. Jadi ya apa salahnya juga kan ya, kita juga sama-sama punya perusahaan, kita ingin perusahaan kita maju, berkembang, tambah ini pokoknya Omset lebih maju gitu. ya betul. Ya nanti kita minta bantuan sama Bu Vindi aja kalau masalah itu Bu Rizky. Tapi kalau kira-kira Bu Vindi tuh ngasih nggak sih? Suntikan dana. Maksudnya tuh iya bantu kita gitu. Ya tergantung bagaimana kita menjelaskan nanti sama Bu Vindi kalau masalah itu Bu Rizky. Bu Vindi kok nggak keluar-keluar ya dari tadi? Mungkin dia masih sibuk, mungkin ada klien nggak? Nyiapin berkas apa gimana ya? Ya mungkin. Atau gimana? Karena kita kan bukan cuma satu perusahaan, kita ada 2 perusahaan, punya Bapak David dan saya. Ini Udah lama datang? Ya Bu, baru aja Bu. oh ya Bu Vindi, gimana ini? Mau langsung meeting di sini apa gimana Bu Vindi? Mending bentar lagi aja ya, tunggu suami saya datang. Suami saya masih ada di kantor. Gitu ya. Berarti kita nunggu lagi berapa? Kira-kira Kira-kira mungkin 1 Lama. jam lagi ya. Oke. Gak apa kan? ya nggak apa-apa Bu Vindi, karena yang butuh kita Bu Vindi. Iya. Dengan perusahaannya Bu Vindi gitu.
Oh ya, ngomong-ngomong perusahaan kalian ini bergerak di bidang apa ya? Kalau saya di bidang aksesoris Bu Vindi. Oh, kalau Bu Rizky? Saya di bidang make up, Oh, di make up. kosmetik. Iya. Oke, kalau gitu saya akan sebisa mungkin bantuin perusahaan kalian ya. Ya maunya sih begitu, Bu. Iya Bu Vindi. Kalau bisa sih juga secepatnya Bu, biar kita bisa cepat-cepat ngelola dan cepat-cepat maju juga. Dan bukan siapa juga kan yang bangga gitu, yang bantu kita maksudnya. Itu juga ikut bangga kan Bu. Iya. Oh ya, kamu? Pak David. Oh iya, saya lupa. Saya kebiasaan ngomong sama suami saya di rumah, sorry. Oh gini, Pak David, maunya Pak David ngomong gimana sama Bu Vindi sekarang? Mau maksudnya itu? Ya, kita kan nanti mau ngadakan meeting sama suaminya Bu Vindi juga. Dan biar lebih jelas, kita mau apa ya? Mau bicara tentang keluh kesah kita di bidang aksesoris Bu Vindi. Karena Bu Vindi dalam bidang aksesoris, Bu Vindi sudah berpengalaman kan? Ya, maksudnya Kita gini sini- Bu, kita tuh juga ingin dikasih masukan juga oleh Ibu dan Bapak gitu. Kita tuh butuh banget masukan karena kita ingin juga punya usaha yang seperti Bu. Ibu punya, bisa bercabang kemana-mana dan uang di mana-mana gitu Iya, maksudnya. nanti saya akan bantu ya. Nanti mending diomongin langsung saja sama suami saya karena yang tahu itu suami saya. Oh baik Bu, berarti Kalau kita saya nunggu nih bantu Bu. saja. Masih lama ya, 1 jam. Bu Vindi, saya meminta bantuan asupan dana juga Bu Vindi, suntikan dana lah istilahnya. Karena perusahaan yang saya pegang sekarang mengalami penurunan pesat Bu Vindi. Beda dengan tahun-tahun kemarin. Karena omset tiap bulan biasanya itu mencapai angka 100 juta sampai 150 juta. Di bulan sekarang turunnya separuh ini, 75 juta. Bayangkan, saya kasihan sama karyawan-karyawan saya Bu Vindi. Mau mengadakan pengurangan karyawan karena karyawannya saya lihat sudah kompeten dalam bidangnya, tapi dengan pemasaran di lapangan emang sangat sulit dengan apa ya? Dengan penjualan aksesoris Bu Vindi. Mungkin menurut Bu Vindi langkah apa yang harus saya perbuat dalam bidang aksesoris Bu Vindi? Kalau zaman sekarang sih biasanya kan itu perlu sosmed ya Pak David. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Pak David itu harus lebih rajin-rajin lagi upload. Oke, upload nge-share barang-barang Pak di David, sosial iya, media di gitu sosial ya. media seperti itu. Karena kan sekarang zaman udah modern sih Pak David. Ya Bu Vindi. Kayak gitu aja sih. Ya asalkan kerjasama kita itu harus saling menguntungkan aja ya. Jangan ada yang merugikan gitu. Iya, kalau masalah Kalau saling menguntungkan kan keuntungan, enak gitu Pak David. iya, kalau masalah keuntungan mungkin nanti saya akan memberikan 5% dari penghasilan saya ke perusahaannya Bu Vindi. Perusahaan yang saya pegang sekarang tidak bakalan merugikan perusahaannya Bu Vindi karena sudah banyak membantu perusahaan saya Bu Vindi. Saya juga senang kalau perusahaan Pak David sama Bu Rizky itu lebih maju lagi. Semoga aja Bu. Kalau nggak dibantu berkat bantuan Ibu nanti kita bisa lah. Ya tergantung Ibu sih sekarang. Oh ya, saya mau bikinkan teh dulu ya. Sekalian Pak David sama Bu Rizky tunggu suami saya. Iya Bu. Bentar lagi datang kok, sabar iya. aja. Sekalian boleh nggak saya lihat-lihat? Oh Bu? boleh banget. Ya udah tunggu aja ya. Iya Bu, makasih. Ya. Bu Vindi cantik banget ya. Bu Rizky. Pak David mah. Beruntung banget tuh Iya. suaminya Bu Vindi mendapatkan istri yang smart, yang pintar dalam mengelola usaha. Mungkin berkat Pak Bu David Vindi. ngelihat orang bening aja sudah seperti itu. Enggak, kalau masalah benihnya di luar sana itu banyak Vindi. Karena kepintarannya Bu Vindi itu
yang membuat saya kagum gitu loh, Bu Rizky. Iya sih, Pak. Patut dicontoh juga. Ya harus, Bu Rizky. Mendingan kita lihat kantornya Bu Vindi aja. Oh iya, kayaknya di belakang sejuk ya. Ya siapa tahu kita bisa punya wawasan buat bangun kantor sebesar kayak gini. Wah, sejuk sekali ya. Wah, ada buah-buahannya juga. Di samping ada kantor, di belakang ada tamannya juga ya, penghijauan kayak gini. Iya Pak. Wah, ada buah-buahannya juga. Oh, Pak David mungkin pengen rambutan. Saya pengen Pak David. Mungkin Pak David bisa ngambilin nggak? Wah, saya lagi sama rambutan Rizky. Oh, sama semutnya. Ya, ini bagus nih. Ah, Pak David. Desain kantornya. Kenapa Bu Rizky? Wah, bagus ya. Telat nggak nih aku ya? Aduh. Loh, kok masih belum ada orang ya? Aduh, istriku kayaknya ada di atas. Mending aku tunggu di sini aja. Oh, mungkin orang yang mau meeting sama istriku juga masih belum datang ya. Tapi ini ada tas ya. Udah. Coba aku telepon istriku aja dulu. Duh, kok gak diangkat ya? Mungkin ada kerjaannya di atas. Aku gangguin juga agak enak, meskipun dia istriku kan, ini kan tempat kerja, aku juga agak enak. Adalah, mending aku tunggu di sini aja. Loh, itu siapa ya di depannya? Di belakang maksudnya. Apa mungkin itu ya? Ya adalah, mending aku tunggu di sini aja. Gak capek. Lagian mobilku juga sempat mogok barusan, jadi harus naik ojek ke sini. Gimana Bu Rizky? Sudah puas adanya? Wah, puas banget Pak. Meyakinkan banget perusahaan ini. Sejuk. Iya. Ya udah kalau gitu kita masuk aja Rizky. Gak enak sama Bu Vindi lama-lama di. Itu siapa itu? Oh, Mas, ngapain mau duduk sini Mas? Hah? saya mau Ketemu sama Bu Vindi? Iya. Udah janji apa belum? Hah? Karena Bu Vindi sekarang mau mengadakan meeting. Mas itu seenaknya duduk di sini tanpa permisi dulu. Apalagi kalau emang mau ketemu sama Bu Vindi, sekarang itu ada janji dulu, mengadakan janji dulu supaya tidak terbentur dengan meeting kita. Mendingan mau berganti. Maksudnya gimana ya Mas? Loh, Karena kita mau mengadakan meeting. kenapa gak Mas? Kalau kamu ada di sini, kamu bakalan mengganggu meeting kita. Mendingan kamu. Gini ya Mas. Kenapa? Enggak, saya gak mau cari masalah di sini dan saya gak mau bikin ribut di sini. Saya juga malu sama Bu Vindi kan. Mending kita omongin aja di dalam Mas. Soalnya gak enak di luar kan seperti ini, takutnya ada orang lihat gitu loh. Sudah ya Mas ya. Mas pulang aja deh. Ya, Ini itu bakalan mengadakan meeting dengan kita. Ya, kalau kamu datang tanpa diundang, dan kepentingan kamu itu Mas, gak tahu kepentingan apa. Mendingan Agung laden kamu, nanti Bu Vindi keluar. ya makanya Mas, jangan ribut-ribut ke sini. Sudahlah. Ya udah Pak David, kita ada kepentingan lebih penting Iya. dari ini. Wah, Kita masuk aja. Ini kebangetan nih kalau kayak gini caranya. Padahal kan aku kan suaminya Vindi dan kesini aku juga diundang dong sama Vindi. Kenapa aku malah diusir sama orang baru masuk ke kantor ini? Wah, ini gak bisa dibiarin.
Kalau ini dibiarin dia juga bakalan si anaknya sama istriku. Mending temuin aja lagi. Ini mas, saya mohon maaf ya. Saya bukannya mau cari gara-gara sama kalian berdua. Cuman kalau kalian di sini adalah tamu, kalian juga harus sopan dong. Saya juga tamu ke sini. Jadi minta tolong jangan bikin ribut dong. Kalian ini gimana sih? Bukan bikin ribut, Anda di sini yang bikin kamu kok udah kayak raja aja mbak. Jadi kalau ngomong, kalau saya berdiri kamu juga harus berdiri dong. Saya nggak selevel sama kamu. Oh, nggak selevel sama aku. Mas, kamu nggak diusir mas ya. Kamu kalau nanti mau ketemu sama Bu Vindi nih, kamu ada karena janji dulu. Pak David, ya. mending usir aja Pak David. Daripada dia mengganggu meeting kita sebentar lagi dengan suami. Kalau ngomong jangan sembarangan. Coba sini, kita ngomong di sini dulu. Mas ini kan kesini kepentingannya sama Bu Vindi. Ya. Dan saya juga nggak tahu kepentingannya Mas sama Bu Vindi ini apa. Mending Mas panggil aja tuh Bu Vindi. Kalau kita ketemu sama Bu Vindi itu kita membicarakan tentang bisnis. Loh, kalau saya membicara tentang bisnis juga, saya nggak boleh. Ini bersangkutan dengan perusahaannya Bu Vindi. Tanpa kita, perusahaannya Vindi itu nggak bisa semaju ini. Tapi saya nggak meyakinkan karena dari cara omongannya kamu, yang pertama kamu juga salah-salah ngomong, dan yang kedua sikapnya kamu juga lebih salah dari omongannya kamu. Jadi saya nggak percaya kalau misalkan Bu Vindi itu butuh sama perusahaan kalian. Terus apa peduli kita kamu mau ngomong apa? Ya terus apa peduliku juga ngurusin urusan kalian. Jadi kita kesini nih, saya kesini datang baik-baik. Tentunya kalian juga kesini datang baik-baik. Jadi kalau ada siapa yang bareng sama kamu? Kita berdua, kamu enggak? Kita. Nih cewek-cewek nih songong banget nih. Emang kamu siapa sih? Kok seolah-olah kamu yang paling berkuasa di sini dan seolah-olah kamu yang punya perusahaan di sini. Pak David, dia tuh nggak tahu Pak David. Mas, kamu tuh datang tidak tepat waktunya. Sedangkan Bu Vindi sudah mengadakan janji sama kita dan kita bakalan menjalankan meeting bersama. Menjalankan. Jadi kalian mau meeting sama Bu Vindi? Gak salah. Kalian gak salah. Apanya yang salah? Kamu ngomong apa? Apanya yang salah? Loh enggak, ya aku rasa Bu Vindi juga salah. Kalau misalkan Bu Vindi itu meetingnya sama kalian. Gak salah. Cuma omongannya kamu aja yang salah. Mas, Bu Vindi itu malah berterima kasih sama kita karena kita, tanpa kita, perusahaannya Bu Vindi itu gak ada apa-apanya. Nah, emang sekarang saya tanya ya, kalau kalian memang sudah berpartner lama sama perusahaan ini, emang perusahaan ini bergerak di bidang apa, coba saya tanya? Kamu gak usah tahu. Loh, bukan gak usah tahu, bilang aja saya gak tahu Pak. Emang kamu partnernya juga sama Bu Vindi? Ya saya tahu perusahaan ini. Dia bentak-bentak kita. Loh, bukan bentak-bentak, soalnya kalau orang seperti kalian itu diomongin baik-baik gak bisa ya, terpaksa saya pakai nada tinggi. Berarti kalian gak bisa dihalusin orangnya. Saya baru datang ke sini, saya duduk di sini, kalian datang terus ngusir saya. Kalian lebih kejam dari saya, bukan cuma omongan tapi sama tindakan kalau kalian. Daripada kamu banyak omong nggak ada gunanya mas, mendingan mas. Nah itu kan ngusir lagi. Kalian bersikap tidak baik sama aku nggak pernah ngusir kalian. Kenapa kalian terus ngusir aku? Kita tuh ada yang lebih penting, kita mau ada. Dari tadi lebih penting. Sudahlah mas. Dan mas ini nggak penting banget buat kita. Jadi mas keluar, saya minta tolong baik-baik. Mas keluar. Keluar. Enggak, sekarang gini aja, kalian telepon Bu Vindi suruh ke sini. Nanti kita lihat siapa yang bakalan diusir, aku apa kalian. Nanti kalau Bu Vindi udah datang. Ya udah deh, tunggu gini Pak, biar nunggu Bu Vindi aja gimana? Biar kita tahu dia siapa. Ya kalau dia. Saya juga capek Pak berurusan sama orang seperti dia. Dan saya juga banyak waktu. Nggak banyak waktu buat ini. Ya, lain kali kalian harus mempersiapkan diri kalian agar cara ngomong kalian itu baik dan benar. Aku lihat dari tadi omongan kalian itu juga banyak gak nyambungnya. Kalau soal menghina ataupun soal mengurusi urusan orang lain ya mungkin kalian itu jagonya. Tapi kalau masalah bisnis di perusahaan mungkin kalian bukan bidangnya. Yaudah mas, daripada permasalahan ini tambah runyam, kalau kamu nungguin Bu Vindi, tolong kamu
Tunggu di luar aja. Oh, enggak, Nanti kenapa? kalau Bu Vindi udah datang, saya bakalan panggil kamu. Enggak, saya tanya dulu. Kenapa enggak kalian aja yang di luar? Pergi aja. Oh, ya udah oke, ya udah. Aku ngalah ya. Ngomong baik-baik ya. Ya udah. Tolong hargai. Ya udah, ini kan aku udah mau keluar. Cuman Iya, udah. Gak ada yang perlu dijelaskan. loh ya udah ini kan saya mau keluar. Enggak usah. Udah kita ngomong baik-baik, masih nyolot. Nanti kalau ketemu sama Bu Vindi, muka aja dia tak ngaku. Takutnya dia tuh juga seperti kita, Pak. Ya takutnya dia itu partner Bu Vindi juga. Dia bakalan mendatangkan dampak yang sangat besar dengan perusahaan kita, Bu. Maka dari itu kita kok nggak sia-sia ngusir dia. Ya moga aja dia nggak ngadu sama Bu Vindi. Ya dan moga aja dia nggak balik lagi ke sini. Emang benar-benar keterlaluan ya partnernya istriku. Oh jadi orang ini yang meeting sama aku. Tapi kalau begini caranya ya aku juga agak terima. Ya udahlah, ntar lagi dia juga bakalan kaget ketika dia ketemu sama istriku dan istriku juga manggil aku ke dalam dan istriku juga bisa menjelaskan ya. Lihat aja. Kamu juga kalian berdua juga bakalan nyesel ya nanti ya. Ya udahlah, biarkan mereka bersenang-senang dulu, ini juga biar dijadikan pelajaran aja buat mereka, biar dijadikan pengalaman juga, biar gak ngulangin kesalahan yang sama. Udahlah, mending aku tunggu di sini aja dulu, mungkin ntar lagi istriku juga udah keluar kok. Ya udah lama banget nunggu ya. Mending kita nggak makan apa-apa, dulu Bu. di atas ya. Aduh, Udah masalah saya siapin makan, soalnya. kita udah Terima kasih. sudah Kenapa, makan, ayo? Bu. Tadi kita sudah makan. Kita kan Oh iya, ketemu sama bentar. suaminya. Itu di luar siapa ya? Bukan suami saya tuh di luar ya? Oh, Bukan. kurang tahu ya, Bu. Kayaknya bukan deh, orang nggak penting kayaknya, Bu. Bentar ya, saya lihat ke depan dulu ya. Wah, Mas kok di luar sih? Loh ya, tadi soalnya mau nyamperin kamu ke atas, takutnya kamu ada kerjaan. Oh iya, dua orang ini bener partnernya kamu. Iya, partner yang mau kerja sama perusahaan kita, Mas. Masalahnya tadi juga ada sedikit masalah sama aku. Ya udahlah, mending Masalah kita apa? masuk aja ke dalam, Ya kita udah. omongin sama mereka. Bu Vindi, ini partner kerjanya Bu Vindi. Partner kerja. Ini suami saya, Pak David. Ini Pak Bagas. Iya. Jadi begini, saya ini tanya dulu sama kamu ya, Dek. Ini serius mereka berdua yang mau meeting sama kita. Soalnya tadi saya baru nyampe ke sini, saya diusir sama mereka berdua. Entah salah saya itu apa sama mereka, saya juga. Kok bisa diusir sih, Mas? Ini kan kantor kita berdua. Iya, Bu. Oh, kalau kalian nggak tahu, kalian mau ngusir orang seenaknya, sesuka kalian. Ini kan bukan kantor kalian. Ini kantor istri saya dan saya. Saya aja nih ya mau ke istri, takut ada kerjaan. Soalnya ini kantor saya kan harus profesional. Saya nunggu di sini. Bukan seperti kalian, ketika ada tamu apalagi gak kalian kenal dan bukan tempat kalian juga, langsung diusir tadi keluar. Ya udah kalau gitu mending kita batalkan aja kerjasamanya, Mas. Ya. Saya juga gak terima kan kalau Mas diusir. Oh, kalian masih butuh sama kita. Katanya tadi gak butuh. Dan dia juga bilang tadi, Adek, kalau misalkan perusahaan kita yang butuh sama perusahaan mereka, Kok malah membolak-balikkan fakta sih? udah gak usah nanya. Jadi acting nangisnya kamu tuh gak bakalan ngerubah apa keputusannya aku. Sekarang gini aja, kalian berdua gak usah minta tolong kantor kita lagi. Kantor kita juga gak butuh kerjasama sama orang seperti kalian berdua. Masih banyak kok orang yang kualitasnya lebih dari kalian berdua. Dek, aku gak ada waktu buat ngurusin mereka. Kamu urus aja mereka, yang penting mereka gak jadi kerja sama perusahaan kita. Meeting kita batalkan, meeting kita gagalkan karena ini ulah mereka sendiri. Ya, Tapi Iya. saya capek, saya mau istirahat. Lain kali kalau kalian butuh sama orang, kalian itu harus tahu
cara mengambil hati orang yang kalian butuhkan, walaupun dikenal ataupun tidak dikenal. Jangan pernah membedakan. Jangan karena butuh kalian baik-baik, ketika kalian sudah nggak butuh kalian tendang. Kan rencana kalian biasanya seperti itu, udah ketebak di awal ya. Habis ini kalian pergian dari sini. Udah ya Pak David, Bu Rizky, saya juga minta maaf buat Pak David sama Bu Rizky, kita batalkan kerjasamanya. Tapi Bu, Gak ada kesempatan Saya gitu, udah Bu. gak bisa kasih kesempatan buat kalian berdua. Mending kalian berdua sekarang pergi saja dari kantor saya. kita kan Udah Pak David, saya gak mau dengar apapun lagi. Tapi kita udah minta maaf, Bu. Udah mending pergi aja sekarang ya.